Serius nih, lebih banyak dari Blazar kemarin. Dasar umpan kecil. Hey! Halo guys, kembali ke channel Desandra. Pastinya dengan video yang paling di request banget. Dari video kemarin pada banyak yang request mulu. Bang, kapan art bang? Kapan? Dan setiap series Ultraman baru tamat wajib bikin sih. Semua kaiju seijin baru dari Ultraman Art. Ini durasi videonya bakalan agak panjang ya. Kayaknya bisa 20 menit lebih deh. Blazar aja kemarin segitu. Apalagi art. Yang kita hitung terus bandingin nih art emang lebih banyak ya guys. Pas gua hitung itu udah sampai 20-an. Terus untuk desain kaijunya bisa lu pada nilai sendiri lah. Emang gak sebagus Blazar tapi masih terhitung oke kok. Jadi ini dia semua kaiju dan seijin baru dari Ultraman Art. Langsung aja check it out. Yang pertama, Uze memulai debut di episode pertama series Art dan merupakan makhluk parasit dari luar angkasa yang sampai ke bumi, kemudian ditemukan di dalam Monohorn. Itu bener-bener gak expect banget ya. Tapi untung sebelumnya GDF Boitai udah tahu soal ini juga sih. Setelah itu, Uze pun langsung masuk ke dalam tubuh Shagon dan menyebabkan masalah. Namun pada akhirnya berhasil dikalahkan oleh Art dengan tebasan Art Ice Sword. Ya, untuk desain dari Uze ini jelas pas pertama kali kita lihat emang agak jijik banget ya guys. Apalagi bagian atasnya kayak cacing bertumpuk gitu loh. Terus warnanya dominan warna merah, ada matanya juga toh. Buat dideskripsiin emang agak susah sih. Kemudian untuk jurusnya terbilang lumayan. Dan ini Uze kayak bener-bener butuh host banget ya guys. Kayak parasite infection bisa berkembang biak dengan cepat. Makanya dalam Shagon Uze jadi banyak gitu. Dan terakhir, hormone secretion yang berguna membuat inangnya tumbuh dengan cepat. Alasan kenapa Shagon ukurannya bisa sampai 50 meter pun karena Uze juga. Tapi meskipun begitu ini Uze buat kita emang agak waste aja ya. Padahal dia dijadiin musuh buat first core tuh oke banget loh. Sempat balik di episode 6 cuma off screen cok. Yang kedua, Shagon. Kaiju yang juga memulai debut di episode pertama. Yang mana Shagon merupakan kaiju bawah tanah karnivora yang biasanya muncul di permukaan hanya untuk menyerang manusia ataupun hewan ternak. Disebabkan Uze yang masuk ke dalam tubuhnya terus tiba-tiba jadi ganas. Udah pasti skip sama Boitai bakalan agak kerepotan ya. Tapi kemudian Yuma pun berubah menjadi Art melawan Shagon. Ya secara battle ini terbilang lumayan repot. Jurusnya itu loh. Lehernya bisa sampai panjang dong. Namun pada akhirnya berhasil dikalahkan oleh Art dengan imajinasi Yuma dan Art finalize. Cuma di episode 6 nih Shagon muncul lagi ya guys. Nanti di movie comeback juga tuh. Oke, untuk desain dari Shagon sendiri jujur ini kayak kaiju lucu yang biasanya lebih cocok buat anak-anak sih. Ada sedikit referensi dari kura-kura juga, bagian belakangnya cangkang keras, organnya kelihatan kayak lampu biasa doang, dengan warna campuran. Habis kemarin dikasih Bazanga pasti awal-awal perlu pembiasaan dulu sih. Kemudian untuk jurusnya ini terbilang repotin ya guys. Seperti extendable neck bisa bikin lehernya jadi panjang. Gila, scene yang di tol mah panjang bener. Ada Shagon acid cairan dari mulutnya bisa ngubah sesuatu jadi batu. Terus cutter beam tenaga kecil dari cangkang, Shagon flash buat flashbang, dan terakhir Shagon spark yang berguna mengeluarkan listrik melalui organnya. Jadi penasaran sih nanti Shagon di movie gimana? Kayaknya sebelum battle lawan Art dia bakalan lawan Mugon dulu deh. Yang tiga, Leodo adalah kaiju yang muncul di episode 2 dan merupakan kode kaiju yang dulunya berhasil ditengahkan dengan menggunakan sebuah ramuan khusus sehingga membuat kaiju ini kembali tertidur. Cuma kalau di era sekarang mah beda cerita. Dengan orang yang melakukan penggalian di sekitar sana, tiba-tiba mereka pun membuat Leodo kembali terbangun. Pasti kacau dong. Terutama pas battle ini Art agak repot ya. Tendang terus. Mana pas pakai Art Ice Sword gak yang terlalu mempan lagi. Sempat dikasih ramuan khusus kayak dulu lagi. Bahkan Art sampai gali lubang loh. Tapi karena Leodo ini makin reset langsung di finisher aja dah. Dan berhasil dikalahkan juga dengan Art finalize. Ya untuk desain dari Leodo ini harusnya lo pada udah nge juga lah. Denger-denger ini base badannya pakai kostum Black King ya guys. Dengan sedikit imode di bagian kepala terutama belalainya dan juga warna. Gue lupa hewan apa cok. Selain tapir tuh ada lagi sih. Tapi untuk jurus dari Leodo ini udah terbilang lumayan ya. Seperti Leodo Burning Mud bisa ngeluarin lumpur yang tiba-tiba jadi api. Terus Leodo Vacuum Cyclone berguna menghisap apapun di sekitar. Dan terakhir Leodo Horn Lightning, sebuah petir yang bisa dikeluarkan dari tanduknya. Oh bisa gitu toh. Overall nih Leodo sebenarnya bisa jadi kaiju yang gak pernah dibunuh sama Art sih. Cuma karena dia di dalam lubang sampai ngisap Art, gimana gak kena kosen. Yang keempat, Monogelos adalah ucu kaiju bertanduk yang dikirim oleh Zesu untuk menghentikan Rution yang ingin menyegel Zesu Gate. Kemudian pertarungan mereka pun berlanjut di bumi. Ya secara battle gitu. Namun pada akhirnya, Monogelos berhasil dikalahkan oleh Rution dengan menggunakan Rution Finish. Sekarang paling sisa tinggal tanduknya doang lah. Ya secara desain Monogelos sendiri buat ucu kaiju ini unik banget ya guys.
Untuk proporsi badannya kurus tinggi tapi tunduk, di bahunya ada misil, terus itunya kadang mirip Zeton, matanya nyatu sama tanduk dengan warna dominan hitam dan sedikit warna merah di beberapa bagian. Kemudian untuk jurus, berhubung dia screen time-nya bentaran doang, nggak yang terlalu diliatin ya. Seperti Lightning Beam bisa ngeluarin petir, bahkan ada yang versi charge-nya juga. Cuma memang udah keburu di counter pakai Dultion Finish sih. Intinya kemunculan Monogelos ini ibaratnya kayak masih permulaan lah. Yang kelima, Digelos. Juga merupakan ujuk kaiju bertanduk kedua yang dikirim oleh Zetsu melalui portal dan muncul di episode 3, kemudian menjadi kaiju pertama yang akan dilawan Arc. Pastinya ini masih ada hubungan sama sisa Monohorn tadi ya guys. Mereka kayak saling resonansi gitu. Dengan Yuma yang mendapatkan kekuatan dari Dultion, dia pun harus bisa melawan ujuk kaiju ini. Ya secara battle, mumpung Yuma baru pertama kali berubah jadi Ultraman pasti masih butuh adaptasi lah. Kalau sampai kebantai gitu mah gak heran sih. Tapi pada akhirnya, Digelos pun berhasil dikalahkan dengan jurus imajinasi Yuma berupa Arc Finalized Wave Shoot. Ya, untuk desain Digelos ini jelas gak terlalu banyak perubahan dari Monohorn tadi ya. Beneran beda di tanduk doang. Ya sekarang, Digelos hanya mempunyai 2 tanduk. Selebihnya untuk corak proporsi badan warna masih sama kok. Tapi kadang jadi kelihatan mirip Zeton juga sih. Kemudian, untuk jurus dari Digelos ini justru kalau mau bandingin sama Monogelos berasa upgrade banget ya guys. Banyak terus bahaya bener loh. Seperti Digelos Shatter sebagai barrier, Energy Beam maupun Energy Shell tembakan core dari mukanya, masih ada Lightning Beam, terus Fireball bola api dari tangan, Lightball tembakan kecil dari bahunya, dan terakhir Monohorn Resonance yang berguna untuk mengganggu pendengaran di sekitar. Buat kaiju pertama yang dilawan sama Yuma, hadeh. Itu tadi barriernya kalau nutup sampai belakang atas kemungkinan modal Arc Finalized Wave Shoot belum bisa tembus deh. Yang keenam, Nezutron adalah kaiju tikus listrik yang muncul di episode 4 dan membuat masalah di kota Shimoto bagi pedagang lokal. Karena dikit-dikit mati lampu mulu ya. Gimana mereka gak sebel? Apalagi pas dicek sama Skip itu kabel listrik pada dimakan semua loh. Sehingga Rin berencana menjebak Nezutron di tempat industri, namun sayangnya berakhir gagal. Karena nih kaiju keburu makan banyak listrik ya. Mana Rin baru tahu itu gak boleh lagi. Ya kemudian Nezutron berevolusi menjadi wujud raksasa. Pas battle sama Arc pasti lumayan agak repot lah. Kok malah makin ganas. Namun dengan Arc yang mendapatkan Solid Armor, pada akhirnya Nezutron berhasil dilawan dan dikalahkan menggunakan Arc Finalize. Oke, untuk desain dari Nezutron ini berhubung kaiju tikus udah pasti bakalan mirip kayak tikus banget ya guys. Ukuran awalnya human size, tapi pas berubah jadi gede kayak ada pelindung kepalanya gitu sih. Dengan warna dominan ungu dan sedikit warna coklat. Dengar-dengar kostumnya pun hasil modifikasi dari Telesdon loh. Jadi bukan pure kostum baru toh. Kemudian untuk jurusnya cuma satu doang, yaitu Electromagnetic Barrier, yang mana Nezutron bisa mengeluarkan listrik yang berguna sebagai defense ataupun menyerang. Sekedar buat nambah kaiju mingguan lah. Yang 7, Leafy Jira adalah kaiju ikan paus yang muncul di episode 5 dan penyebab terjadinya danau secara misterius. Sebenarnya itu ada hubungan sama Onyx juga sih. Bahkan ngomongin air danaunya ini asin banget loh. Sehingga Skip pun langsung menuju ke sana untuk melakukan investigasi. Dengan bantuan dari Makino Hakase, mereka berhasil menemukan adanya kemunculan kaiju. Ternyata emang bener. Pas battle pun ini harus di dalam air ya guys. Gimana Arga makin repot. Tapi dengan Yuma melepaskan imajinasinya, kaiju ini pun berhasil dikalahkan. Ya, untuk desain dari Leafy Jira pastinya bakalan mirip kayak paus juga ya. Ikan paus yang ditutupi armor gitu dong. Terus di kepala atasnya ada lubang dengan warna dominan biru tua. Kemudian untuk jurusnya ini cuma satu juga ya guys. Seperti Salt Generation, yang mana Leafy Jira bisa mengeluarkan semburan garam yang mirip seperti asap dan juga berguna sebagai kabut. Jadi soal jurusnya nih emang gak yang terlalu gimana banget lah. Sekedar buat nambah variasi kaiju terus battle di dalam air tak menarik sih. Yang 8, Croco Seijin adalah seijin dari luar angkasa yang muncul di episode 6 dan sudah terdampar di bumi untuk 16 tahun sebelum terjadinya K-Day. Yang mana tujuan mereka ke bumi itu cuma buat nyari jamur doang ya. Karena ada salah satu Croco Seijin yang ketinggalan agak kasihan aja sih. Sehingga dia pun menggunakan wujud human formnya dengan nama Numata. Untungnya masih ada manusia yang baik ya guys. Kalau sampai ketahuan Skip atau Boitai bahaya lah. Pas di penginapan itu Shu bener-bener yang curiga banget loh. Gimana Numata sang gak sampai ketahuan? Dengan Croco Seijin yang berusaha meyakinkan Shu dengan cara melindungi semuanya dari Shagon. Pada akhirnya, dia diberikan izin untuk tinggal di bumi dan ikut bergabung dengan divisi sains antariksa Boitai. Buat lanjutannya bisa langsung nonton episode Giva saja lah. Ya, ngomongin soal desain Croco Seijin ini terbilang unik ya. Dia emang yang kayak mirip burung gitu, dengan bentuk humanoid dan warna campuran, yang katanya ini terinspirasi dari burung gagak juga sih. Kemudian untuk jurusnya gak banyak, paling cuma human disguise nyamar jadi manusia doang deh. Berhubung Croco Seijin itu cuma seijin damai yang pengen nyari jamur, bahayanya mereka di mana? Tapi mereka tetap punya item kayak hologram device sama pesawat lah. Bahkan kalau dari spoiler movie art kemarin katanya Croco Seijin bakalan comeback di situ loh.
Kayaknya dia bakalan bantu perbaiki Givas habis battle lawan King of Mons deh. Yang 9, Homgar adalah kaiju legendaris yang muncul di episode 7 dan dulunya menjadi penyebab terjadinya ledakan misterius di beberapa tempat saat malam bulan purnama. Karena tujuan dia meledak mah pengen ngasih energi ke anaknya. Bahkan biasa kalau Homgar muncul itu selalu ditemani sama Roshi, yaitu Anju sebagai jembatan antar Homgar dan manusia. Ya sekarang ini kejadian lagi langsung di kota Oshimoto loh. Pastinya yang bisa dilakuin sama Skip ini cuma bisa evakuasi doang ya. Apalagi pas battle sama Ark gimana gak repot. Tapi dengan Yuma yang melepaskan imajinasinya dan mendapatkan Luna Armor. Pada akhirnya, Homgar berhasil meledak dengan aman setelah itu menghilang bersama Anju. Ya, untuk desain dari Homgar ini emang tipikal kaiju-kaiju harimau ya guys. Coraknya simple, di beberapa bagian badannya ada duri-duri, mulutnya juga ada taring dengan warna dominan oranye dan sedikit coklat. Kemudian untuk jurusnya ini gak jauh-jauh dari api ya. Seperti Heat Generation bisa ningkatin suhu badan, Explosion ledakan daya besar, ada Homgar Fire bisa ngeluarin dari mulut, terus Homgar Heat Claw, dan terakhir Homgar Fang, sebuah taring yang berguna agar Homgar bisa menusuk lawan sekaligus menyerap energi. Pokoknya kalau saat itu gak ada Luna Armor udah kebayang ledakannya gimana lah. Yang 10, Internet Kanegon adalah Kanegon jenis lain dalam bentuk digital yang muncul di episode 8 dan menjadi sumber masalah bagi Hoshipe. Karena Kanegon itu setiap di-donate uangnya bukan dibelanja tapi cuma disimpan doang loh. Jadinya tuh kayak gak ada perputaran uang ya guys. Sehingga Skip pun berusaha mencari cara untuk mengatasi masalah ini. Mau gak mau harus masuk ke dalam server lah. Apalagi pas battle sama Ark kocak banget ya. Mana Yupi ikutan lagi. Tapi akhirnya, Kanegon berhasil diatasi dengan Ark yang memasukkan data pembelajaran melalui Luna Saucer. Langsung muntah uang dong. Oke, untuk desain dari internet Kanegon ini sama kayak Kanegon yang biasanya sih. Cuma emang serba dibikin digital semua ya guys. Secara jurus pun beneran digital juga. Seperti virtual currency consumption makan uang digital. Dan digital travel agar Kanegon bisa berpindah server. Intinya nih biar Kanegon lebih relate buat zaman sekarang lah. Orang sekarang apa-apa udah pada digital semua. Yang 11, Fio adalah sejen perempuan misterius yang muncul di episode 10 dan selalu berkomunikasi dengan manusia bernama Kazuo yang juga merupakan teman lama dari Yuma. Asalnya emang dari planet yang jauh banget ya. Bahkan kalau dari ceritanya tinggal dia sendirian loh. Jadi beneran cuma bisa komunikasi sama Kazuo doang. Tapi sadar gak sadar dengan mereka komunikasi itu secara gak langsung mancing kaiju kayak Noiseless sih. Disebabkan energi di tempat Fio tinggal dikit lagi. Ini pun menjadi perpisahannya bersama Kazuo dan dia berharap Kazuo tetap kuat untuk hari esok. Ceritanya emang agak tragis banget ya guys. Yang mana ngomongin wujud atau jurus Fio jelas gak ada yang tahu lah. Tapi kalau yang dibahas Seiyu Fio ini siapa harusnya yang wibu udah pada tahu ya. Pasti Ayaneru dong. Dan untuk cluenya sempat disinggung di next episode juga. Kenapa Fio sama Kazuo ini bisa komunikasi sampai jauh itu sebenarnya dibantu sama energi Onyx loh. Kadang pun kita penasaran kenapa planet Fio ini bisa hancur sih. Mungkin penyebabnya gak jauh-jauh dari Zetsu yang nyebarin energi Sonia ya guys. Yang 12, Givas adalah robot misterius yang muncul di episode 11 dan berusaha mencari Mujari kemudian sampai ke bumi. Mujari itu maksudnya sumber energi mirip kayak Onyx ya. Apalagi pas battle ngelawan Ark sama Okagubila gak semudah itulah. Sehingga Skip berusaha mencari tahu apa yang dimaksud dengan kata Givas menggunakan penerjemah. Givas kok artinya musuh? Untungnya mereka dibantu sama Kroko Seijin juga sih. Setelah itu, Yuma berusaha untuk menyadarkan Givas dan menyuruhnya pergi ke bulan. Buat lebih jelasnya bisa langsung nonton episode 11-12 ya guys. Bentuknya bulky, bisa berubah jadi dua mode tinggal ganti badan, ada claw-nya juga dengan warna dominan coklat. Karena sejak series Z ini emang lagi tren robot ya. Makanya kalau nanti ke depannya Omega ada robot lagi gak heran sih. Kemudian untuk jurus dari Givas ini beberapa copy paste jurus lawan ya guys. Seperti energy drill dari drillnya Okagubila, energy disc dari Corin Art, terus ada energy blades, energy slash. Ini kayaknya emang bawaan Givas deh. Dan terakhir, energy absorption yang bisa meniru jurus Cremate Beam dari King of Mons. Pastinya kemarin comeback di episode 1 nolong Art lawan King of Mons bener-bener epic parah lah. Meskipun bukan si itu yang comeback tetap bagus loh. Bahkan di movie Art nanti kalau dari spoiler katanya Givas bakalan comeback lagi sih. Kemungkinan dia diperbaiki sama Kroko Seijin kali. Sekalian memperjelas habis lawan King of Mons kemarin gimana ya. Kan beberapa partnya rusak parah tuh. Yang 13, Meguma Seijin adalah Seijin yang sempat dilatih di episode 12. Yang mana mereka berasal dari planet Meguma dan berusaha mencari Mujari kedua disebabkan energi Mujari yang berkurang. Alasan kenapa mereka bikin Givas pun karena itu juga ya guys. Cuma karena perjalanan nyari Mujari ini lama banget. Meguma Seijin pasti gak bakalan bertahan. Apalagi dia takut Givas sendirian sih. Jadi di dalam Givas itu sebenarnya Meguma Seijin udah mati ya. Dan meninggalkan pesan berharap ada seseorang yang bisa membimbing Givas ke jalan yang benar. Yang mana untuk desain Meguma Seijin itu kepala Pegasus Seijin dari belakang ya guys. Kemudian untuk jurusnya gak ada yang tahu. Tapi yang pasti ini ceritanya terbilang tragis lah. Kasihan sih. Yang ke-14, Zadim
adalah Uju Kaiju yang muncul di episode 14 dan dibawa ke bumi bersama dengan Sweet untuk mencari keberadaan Lution. Yang di awal aja udah rese banget ya guys. Cuma pas battle untung Art masih unggul lah. Ujung-ujungnya kabur Zadim sendiri tuh. Dengan Sweet yang mengetahui keberadaan Zetsuge, dia pun langsung menyuruh Zadim. Namun di saat Art melepaskan imajinasinya berupa Galaxy Armor, pada akhirnya Uju Kaiju ini berhasil dikalahkan dengan Galaxer Finalize. Tapi buat next episode ekornya jadi masalah utama ya. Sampai bawa-bawa Universe Blazer dong. Ya, untuk desain dari Zadim sendiri buat kaiju mid-boss gitu lebih ke arah lucu aja sih. Entah kenapa kayak kurang serem loh. Badannya bulky, coraknya kelihatan kayak batu, dengan warna dominan abu-abu. Katanya pengen kelihatan kayak Zetonidaime tapi gak yang terlalu mirip ya guys. Kemudian untuk jurus justru bahayanya di sini loh. Seperti Tesseraction bisa muncul kotak 4 sisi buat nyerang. Ada energy slash tembakan kecil hasil nyerap jurus lawan, terus hand beam tembakan dari tangan, special slicing tebasan ekor biar bisa pindah dimensi, dan terakhir invisibility yang berguna untuk menghilang. Pokoknya kalau udah ngomongin ekornya itu gila lah. Untung dia pakainya buat kabur ya. Misalnya dipakai buat nyerang gak kebayang sih. Kayaknya Art bakalan dibikin pindah dimensi mulu deh. Yang ke-15, Helnara adalah Yami Shogun yang sempat diliatin di episode 16 dan muncul di episode 18. Yang mana terus mengirim berbagai kaiju menggunakan telurnya ke berbagai universe seperti Universe Art maupun Blizzard. Itu bener-bener gak ada hentinya ya, kayak Mogujon, Taganula, Bazanga, Gedos. Untungnya skip sama Art dibantu Zanggil sih. Dengan Art yang terlempar ke Universe Blizzard, Yuma bisa melihat wujud Helnara secara langsung. Pas Ergaron sama Blizzard lawan Yami Shogun gak mungkin gampang lah. Bahkan pas Blizzard ditolong Art pun masih belum cukup loh. Kemudian, Helnara pun kembali ke Universe Art dan mengacaukan kota Hoshimoto. Sayangnya tuh scene-nya dibikin time skip sih. Dengan Yuma yang berusaha untuk bangkit dan sebelumnya mendapatkan energi dari Blizzard. Pada akhirnya, Helnara berhasil dikalahkan menggunakan gabungan Spider Barrage beserta Art Finalize. Ya, untuk desain dari Helnara ini jujur emang keren ya. Bener-bener berasa fusion dari kaiju Universe Blizzard loh. Kayak kulitnya dari Bazanga, tangannya Levi Jira, klaunya dari Taganula sama Niji Kagache, ada kepala Gedos. Jangan lupa tuh belakangnya ekor Mogujon dengan setengah badan dari Gebalga. Kemudian untuk jurusnya jujur dikit sih. Seperti Ghost Kaiju X Summon Kaiju Hantu. Itu pun kalau mau munculin bentuk fisiknya harus pakai suara pedang Zanggil dulu ya guys. Terus ada Regeneration buat regen. Dan terakhir, Infernal Dark Eye Beam berupa tembakan Kosen melalui bagian mata. Asli ini salah satu kaiju yang agak waste potensial aja ya. Padahal build up dari episode 16 sampai 18-nya itu udah bagus loh. Cuma pas episode 19 berasa kayak gitu doang sih. Gue yakin tuh pasti bakalan banyak yang kecewa lah. Desain bagus tapi eksekusi kaijunya kurang mah sama aja bohong. Yang ke-16, Supekyo adalah makhluk kristal misterius yang muncul di episode 20 dan berasal dari luar angkasa yang kemudian meniru wujud Gomez setelah itu mengacaukan sekitar. Apalagi dia pas niru Gomez itu vibes-nya berasa kayak Shin Godzilla sih. Ngeliat Gomez bisa terbang pasti aneh dong. Kok bisa? Tapi akhirnya Gomez ini pun berhasil dikalahkan. Ya, untuk desain dari Supekyo jelas jadi nostalgia sama Prisma ya guys. Bener-bener mirip kristal banget loh. Terus untuk jurus lebih ke cara dia niru sih. Yang mana Supekyo bisa meniru wujud kaiju, walaupun dia nirunya gak yang 100% mirip ya. Jurusnya aja udah beda dari Gomez biasa. Kayak barrier bisa mantulin serangan musuh, energy beam Kosen warna biru, dan terakhir regeneration berupa regen. Jujur ini Supekyo emang sesuatu yang gak bakalan kita expect banget lah. Padahal pas nonton previewnya tuh udah gak ekspektasi tinggi loh. Yang dilawan aja Gomez. Mau berharap apa? Ternyata bukan Gomez dong. Yang 17, Shiroyo Kame no Otoko adalah karakter yang muncul di episode 22 dan menjadi penyebab kejadian misterius kali ini. Kayak tiba-tiba semua pada lupa ingatan, gak tahu payung, skip bubar, banyak lah. Yang mana dia bertujuan untuk bisa mengambil kekuatan Art yang berada di dalam Yuma. Namun dengan Yuma yang mengingat imajinasinya, Art pun kembali muncul dan berhasil mengalahkan Kame no Otoko yang sudah bersatu dengan pilar. Asli itu pas nonton episodenya emang harus nonton berkali-kali sih. Untuk desain dari Shiroyo Kame no Otoko ini jelas emang kelihatan misterius banget ya guys. Dia kalau muncul bawaannya jumpscare mulu loh. Mana tuh topengnya lumayan serem lagi. Pas dibuka kok malah jadi apel hijau. Kemudian untuk jurusnya ada Illusion dan Fusion. Bener-bener jurus yang bikin pusing juga ya. Yang 18, Hashira adalah objek misterius yang juga muncul di episode 22 yang kemudian bersatu dengan Shiroyo Kame no Otoko untuk bisa mengalahkan Art. Bahkan kalau dari cerita Shiroyo Kame no Otoko tadi nih pilarnya udah lama juga sih. Namun pada akhirnya berhasil dikalahkan oleh Art dengan jurus Art Finalize. Ya, untuk desainnya nih emang terbilang creepy ya guys. Dari segi corak, ukiran sama warnanya ya dibikin serem-serem gitu. Apalagi pas udah fusion ada topeng Shiroyo Kame no Otoko loh. Kemudian untuk jurusnya paling lebih ke draining dome-nya ya. Yang mana pilar ini bisa menciptakan sebuah kubah setelah itu menyetrum dan menyerap warna lawan. Berhubung dia screen time-nya juga bentaran, nggak bisa berharap banyak lah. Yang 19, Trigelos
juga merupakan Uchu Kaiju bertanduk 3 yang dikirim oleh Zetsu dan muncul di episode 23 untuk mencari keberadaan Onyx. Ternyata Onyx masih ada loh. Waduh, di dalam tubuh Yuma ya. Dengan peringatan dari Byorno tadi, Yuma pasti kaget sih. Apalagi Shu. Namun Yuma tetap berusaha untuk bisa melawan Trigelos. Ya secara battle ini kacau banget ya guys. Pakai RI Sword Art Vanellope gak mempan. Adu Luna Armor Sois Armor Trigelos bisa adaptasi. Bahkan Art sampai kena salib dong. Tapi dengan bantuan dari Boitai dan Art berubah menjadi Galaxy Armor. Pada akhirnya, Trigelos berhasil dikalahkan. Setelah itu terjadi ledakan yang menyebabkan kota Hoshimoto hancur. Itu ledakannya emang kacau balau sih. Ya, untuk desain dari Trigelos udah pasti tanduknya gabungan dari Monogelos sama Digelos tadi ya guys. Secara corak sama proporsi badannya mah sama aja. Kemudian untuk jurus ini masih berasa upgrade juga ya. Seperti Zetsu Gate Resonance buat lacak keberadaan Onyx. Light Sword di tangannya sekarang ada pedang. Terus Trigelos Hook. Ini mah buat counter armor art. Bisa super speed, energy beam, dis attack. Setelah itu crucifixion, pastinya salib. Dan terakhir energy drill. Barrier yang digunakan sebagai drill yang berasal dari tanduk. Jujur dibandingi Gilbert, Trigelos itu entah kenapa lebih cocok sih. Mungkin kenapa yang dipilih Gilbert biar orang nggak terlalu bosan sama jenis-jenis Gyros mulu kali. Yang 20, Gearbuck. Adalah kaiju yang muncul di episode 24 dan juga dibawa oleh Sweet untuk bisa mengalahkan Rution agar melepaskan Zetsu Gate. Yang mana keunikan dari Gilbert ini dia bisa bikin dunia mimpi dia sendiri ya. Gimana Yuma tadi gak hampir percaya. Bahkan sampai bawa-bawa orang tua Yuma loh. Pas battle pun ini Art sempat kena jurusnya sih. Tapi dengan bantuan orang tua yang menyadarkan Yuma, Art dan Yuma pun bertarung melawan Gilbert dalam dunia mimpi. Pasti agak repot lah, karena ini dunianya dikendalin sama Gilbert juga ya guys. Namun berkat bantuan Skip mencari kelemahan Gilbert dan mengincar bagian core-nya, pada akhirnya Gilbert berhasil dikalahkan dengan jurus cube baru yaitu Galaxer Over the Top. Oke, untuk desain dari Gilbert ini emang beneran mirip babi sih. Badannya bulat, ada tentakel di tangan, di tengah ada core dengan warna dominan kuning kecoklatan. Awal-awal pasti perlu pembiasaan dulu ya. Kemudian untuk jurusnya ini kebanyakan emang jurus mimpi sih. Seperti Dome Barrier bisa bikin kubah sendiri, ada Dreamscape Manipulation kendali dunia mimpi, terus Circle Cutter tembakan Rinkorin, dan terakhir Dream Illusion Beam, sebuah sinar yang bisa membuat lawan jatuh ke dalam dunia mimpi. Sekali kena bahaya lah. Untungnya Yuma dari kemarin masih bisa lepas ya guys. Yang 21, Shido. Adalah Seijin yang memulai debut di episode 15 sebagai pengikut setia Zetsu dan juga berasal dari galaksi yang sama seperti Lution. Apa yang Zetsu lakuin ini Sweet pasti ikut arahan. Onyx aja tuh bener-bener dicari terus ya guys. Meskipun dia gagal saat Zadim kemarin, uniknya Sweet kembali di episode 24 dengan cara membawa Gilbert untuk membuat Yuma berpisah dengan Lution. Sempat berhasil juga tapi ada aja ya. Sehingga setelah Gilbert kalah, dia pun berubah menjadi wujud Seijinnya dan langsung melawan Art. Battle-nya bener-bener epic, sengit banget. Namun pada akhirnya, dia tetap berhasil dikalahkan oleh Art dengan jurus Art Finalized Overload Sensation. Itu kosennya beneran ngincer kepala ya. Ya, untuk desain dari Sweet sendiri pas awal-awal debut dia emang lebih sering pakai wujud human form sih. Tapi buat kita yang sering ngikutin rumor terus bandingin sama wujud Seijinnya yang sekarang tuh gak bakalan expect banget ya guys. Bentuknya berasa gabungan Gelos, core-nya mirip Call Timer, terus kepalanya juga mirip Ultraman tapi ukurannya kecil dengan warna dominan hitam. Kemudian untuk jurus dari Sweet ini baik human form atau Seijinnya emang banyak ya. Seperti memory reading bisa baca ingatan lawan, extra sensation power bisa ngerasa keberadaan Lution, terus multidimensional, levitation, telekinesis, barrier, energy blast. Apalagi pas form Seijinnya lebih kacau sih. Kayak Zetsu Gate, Sweet Light Bullet, Sweet Flying Kick, Sweet Drill Attack, dan energy shoot berupa tembakan kecil. Sebenarnya dia kalau mau lebih bagus harusnya di next episode dikasih clue terus loh. Jadi gak yang langsung tiba-tiba comeback ya. Lah ternyata selama ini lu masih hidup. Kemana aja? Karakter menarik tapi eksekusinya ya agak gimana sih. Yang 22, Zetsu. Adalah Seijin yang menjadi musuh utama di series ini dan sempat muncul di episode 24. Sebenarnya udah dari episode 14 cuma kita kayak gak nge aja ya. Yang mana untuk mencegah dampak dari energi Sonia, Zetsu berencana mengorbankan beberapa planet termasuk bumi dengan cara menyebarkan Sonia menggunakan Zetsu Gate-nya. Meskipun pimpinan Lution gak setuju, sayangnya nih Zetsu tetap maksa sih. Sehingga pimpinan Lution pun mengirim Lution untuk bisa menyegel energi Zetsu sambil menemukan cara untuk mengatasi ini. Dari info Byorno mereka udah nemu caranya tapi Zetsu tetap keras kepala ya guys. Sampai nyuruh Sweet pakai kekuatan Seijinnya loh. Cuma untuk lanjutan Zetsu ini nasibnya gimana jelas gak ada yang tahu lah. Itu dia kemarin beneran mati sama Sweet kah? Ya kalau untuk desain dari Zetsu ini kemarin dia diliatin hologram tapi ada mukanya gitu ya. Kemudian untuk jurusnya juga no comment sih. Orang screen time-nya bentaran. Misalnya mau dimasukin jurusnya pun kemungkinan tetap Zetsu Gate deh. Yang pasti 3 bulan Yuma sama Rution ke orang kasa itu mereka lagi cari cara buat akhiri masalah Sonia ya guys. Hopefully itu kejadiannya nanti bisa lebih diperjelas lah. Mungkin bisa dari cerita pendek atau enggak novel.
Disimpan buat Ultraman kedepannya pun bisa juga loh. Cuma emang balik ke Mbah Subur mau atau enggak sih. Kalau mau bikin begituan duitnya dari mana? Oke guys, ya just gitu aja untuk Kaiju dan Seijin baru dari series Ultraman Art. Kalau emang sedikit terlambat terus udah banyak yang request nagih mulu, sorry dah. Terus silahkan komen di bawah juga, dari sebuah Kaiju Seijin baru Art, lu pada suka yang mana nih? Gue pribadi demennya yang jenis-jenis gelos sih. Mau mono gelos, bigelos, trigelos tuh menarik semua weh. Kalau ada kekurangan segala macam bisa ditambahin aja ya guys. Jadi jangan lupa like, share, subscribe, dan sampai jumpa di video pembahasan Ultraman Art yang lainnya. Bye-bye.